Kaifa halukum ya ikhwani? Alhamdulillah inni bil khair. Tayyib, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah bi hadzal liqa' as-sa'id qadarna an nusalliya salat as-subhi bil jama'ah. Fa hadha ahsanuna ahsanul ibad wa ahsanul muttaqin liman yattaqi fa ya'budullaha 'azza wa jalla bi hadzal shalah. Wa qabla an namdiya ila darsin jadid fa khairu ma nursil fatihah li muallifi hadzal kitab asa an yanfa'ana bi ulumihi naqra'at al-masani al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Masa sehat? Sehat ya? Oh, ya. Wiridnya jangan melebihi batas. Ya, jangan terlalu khusyuk. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa dzakara Syekh Imam Al-Ajal, ya, Al-Ustaz Ridwaddin An-Naisaburi fi kitab Makarimil Akhlaq. Ya, disebutkan bahwa Syekh Imam yang agung namanya Syekh Imam Ridwaddin An-Naisaburi dalam kitabnya yaitu Makarimul Akhlaq, tertulis dalam kitabnya Makarimul Akhlaq, Anna Dzulqarnain, sesungguhnya Kaisar Zulkarnain, kalian mungkin pernah dengar ya, Raja Zulkarnain. Zul itu memiliki, Qarnain itu dua tanduk. Ya, wallahu a'lam apakah benar-benar ini tanduk, tapi kalau seandainya berdasarkan kisahnya memang Raja Zulkarnain memiliki dua tanduk. Tapi sangat-sangat soleh dan alim, bahkan sebagai salah satu raja yang agung yang hampir menguasai sepertiga dunia. Lama arada yusafir, ketika ingin berpergian, ketika itu berpergian, yastauli 'alal masyriqi wal maghrib, ketika itu hendak pergi ingin menguasai bagian timur dan barat dunia ini. Jadi pengen menaklukkan, ya, menaklukkan dunia timur dan dunia barat. Alal masyriqi wal maghrib. Syawara al-hukama. Tapi sebelum berpergian menaklukkan tepi barat dan tepi timur, beliau bermusyawarah dengan orang-orang menterinya yang paling bijak. Jadi menterinya dipanggil, kemudian setelah dipanggil bermusyawarah dengan para hukama itu orang-orang yang bijaksana, artinya penasehat-penasehat yang bijaksana. Wa qala kaifa usafiru li hadzal qadri minal mulki fa inna dunya qalilatun faniyatun. Kemudian beliau mengatakan kepada para menterinya yang bijaksana tadi, kaifa usafir, bagaimana aku hendak pergi, ya, li hadzal qadri, untuk mencari kekuasaan ini, minal mulki, dari sebuah kerajaan. Fa inna dunya qalilatun, kata beliau, sesungguhnya dunia ini sangat sedikit, faniyatun, dan sangat fana. Artinya apa? Artinya bahwa dunia ini yang kata orang begitu besar, tapi bagi orang yang beriman, dunia ini begitu kecil, tidak ada apa-apanya. Ustaz ulangi lagi, dunia ini begitu kecil, tidak ada apa-apa. Bahkan fania itu suatu saat akan hancur. Senikmat-nikmatnya
hakir, amat hina, kata beliau. Jadi bayangkan raja yang sangat berkuasa bisa menguasai dunia ini, tapi begitu pengen menguasai timur, barat, pengen menguasai sebagian dunia, beliau masih sempat-sempatnya memikirkan bagaimana hinanya orang yang menguasai dunia. Ini pikiran orang yang soleh. Dia tidak mencari kekuasaan, dia tidak mencari apa-apa, karena dianggapnya menguasai dunia ini sesuatu yang hina. Kekuasaan itu hina kalau digunakan untuk kezaliman. Kemudian beliau melanjutkan, wa mulkud dunya hakirun. Ya. Kemudian juga falaisa hadza min uluwil himmati, dan bukanlah ini suatu ketinggian yang diinginkan. Jadi beliau bahkan mohon maaf, menguasai dunia itu bukan suatu ketinggian keinginan yang beliau impikan. Faqala al-hukama, kemudian orang-orang menteri-menterinya yang hakim, yang bijaksana itu mengatakan, safir, ya kan, pergilah wahai tuanku, liyahsul laka mulkud dunya wal akhirah. Kata para menterinya yang bijaksana, pergilah wahai tuanku untuk mendapatkan menguasai dunia dan akhirat. Faqala, kata Raja Zulkarnain, hada hasan, ini yang paling baik. Maka kalau seseorang pengen menguasai suatu daerah, tujuannya bukan untuk menguasai dunia saja, tapi menguasai akhirat. Artinya tujuan menguasai daerah itu adalah untuk mengislamkan, mentauhidkan agama Allah. Ingat ini besar-besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatiha. Setiap kalian adalah calon-calon seorang pemimpin yang suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya. Kalian akan menjadi pemimpin keluarga kalian, suatu saat kalian akan diminta pertanggungjawaban keluarga kalian. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Apa itu qu anfusakum wa ahlikum nar? Qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nar, dari api neraka. Maka kalau kalian bertujuan berkuasa suatu saat nanti, ingat, ini nilai yang baik. Suatu saat kalian akan menjadi gubernur, akan menjadi wali kota, akan menjadi presiden. Tujuannya harus yang benar tadi. Jangan hanya untuk menguasai dunia, tapi menguasai dunia dan akhirat. Artinya apa? Orang yang di bawah kalian itu wajib. Coba kalau seandainya presidennya dari santri itu bikin peraturan perpres, peraturan presiden, ASN yang beragama Islam wajib sholat 5 waktu. Wah, keren gak itu? Keren gak itu? Tanda tangani. Yang gak sholat 5 waktu pecat. Hebat ya. Yang Kristen semua bikin sholat setiap hari Ahad, gak datang ke gereja, pecat. Yang Hindu pun begitu, yang Cina Konghucu pun begitu. Ya enggak, kan keren kayak gitu. ASN sertifikasi semua. Itu Ustadz yakin Indonesia akan berkah gara-gara pemimpin yang seperti ini. Udah minimal itu saja, buat peraturan itu ASN. Absen bila perlu. Ya enggak, fingerprint sholat 5 waktu, ada buktinya.
masjid. Wah, kan keren kayak gitu. Berkah insya Allah perusahaan kalian. Bayar zakat diberikan kepada fakir miskin. Insya Allah tambah berkah. Diwajibkan sholat 5 waktu, diwajibkan puasa Ramadan, tambah berkah. Masya Allah, karyawan kalian jadi orang-orang yang soleh. Suatu saat kalian meninggal, karyawan kalian yang akan sedih. Jadilah manusia yang lahirmu ditertawakan oleh semua orang, dan ketika matimu ditangisi oleh semua orang. Apa artinya? Ketika lahir semua orang tertawa karena senang. Tapi ketika kita mati, semua orang akan kehilangan dan sedih. Apa? Jadilah manusia ketika lahir ditertawakan semua orang, ketika mati ditangisi oleh semua orang. Tuh berarti hidupnya hidup sekali, hiduplah yang berarti. Mafhum ini? Jadi kalau kalian pengen berpuasa, tujuannya apa? Tujuannya apa? Dunia dan akhirat. Suruh bertauhid. Ya, hebat itu kalau seandainya presiden seperti itu. Wah, Ustaz mendapatkan ada presiden yang bisa seperti itu. Pilpres apanya? Perpres buat undang-undang. Wajib zakat, wajib puasa, wajib sholat. Bikin gerakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Munawwar. Presiden datang ke sini gitu kan, bikin sholat subuh berjamaah di sini. Wow, melunak. Masya Allah. Itu yang masih Ustaz impikan. Suatu saat Ustaz bermimpi supaya kalian jadi pemimpin negara ini lah, insya Allah. Jadi presiden ya, buat seperti itu ya.